Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4322-4324. Di bawah mata merah itu ada mulut berdarah yang terbuka seperti jurang maut. Dan Dev tampak seperti semut di depan raksasa tulang putih ini. Bergemuruh. Tiba-tiba, kilat menyambar dari langit, semuanya menyambar tulang raksasa itu. Namun, guntur dan kilat ini tidak membahayakan raksasa tulang putih itu sama sekali. Sebaliknya, justru membuat aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Melihat raksasa yang menakutkan yang tiba-tiba muncul, semua orang di sekitar tampak panik dan mereka terus mundur. Para murid dari Sekte Darah dan Tulang tampak bersemangat dan mengangkat tangan mereka dan berteriak. Aura raksasa tulang putih terus meletus, dan tekanan yang menakutkan membuat Master Sekte Jiang dan yang lainnya merasa tercekik. Dev, ini adalah raksasa tulang putih yang dibudidayakan oleh Sekte Darah dan Tulang kami, dan raksasa tulang putih ini memiliki aura dari 3 ras. Rosten memandang Dev sambil mencibir. Karena tulang di tubuh raksasa tulang putih ini juga terdiri dari tulang-tulang biksu manusia, biksu iblis, dan binatang monster, dan praktisi Sekte Darah dan Tulang tidak peduli apa identitas pihak lain. Kakak kedua, jangan bicara omong kosong padanya. Biarkan raksasa tulang segera mencabik-cabiknya. Cristobal berkata dengan keras pada Rosten. Rosten mengangguk, lalu melambaikan tangannya, bunuh mereka. Begitu Rosten memberi perintah, raksasa tulang putih itu menatap Dev, dan cahaya merah di matanya menatap langsung ke arah Dev. Tuan Chen, ketika Master Sekte Jiang dan penguasa Istana Guanghan melihat ini, mereka langsung menjadi panik. Kalian tidak perlu melakukan tindakan apapun. Jika aku tidak bisa mengalahkan Sekte Darah dan Tulang saja, aku tidak perlu bermain-main lagi di dunia surga dan manusia. Dev meminta Master Sekte Jiang dan yang lainnya untuk tidak membantu, dan dia ingin menangani sendiri raksasa tulang ini. Boom! Raksasa tulang putih itu mengambil tindakan, dan menyemburkan energi roh jahat dari mulutnya, langsung menuju ke arah Dev. Suara mendesing. Dev langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghindar. Dan energi roh jahat ini tidak mengenai Dev, tetapi langsung membekukan tempat di mana Dev berdiri. Udara dingin terus menyelimuti sekeliling. Dan udara dingin yang jahat ini seakan membuat udara dingin yang dipancarkan oleh keterampilan berbasis es Istana Guanghan menjadi jauh lebih kuat. Melihat tempat yang membeku, Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku tidak takut dengan roh jahat ini. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi seperti meteor dan bergegas menuju raksasa tulang itu. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan suara terobosan di udara terus berdering. Menghadapi Dev, raksasa tulang putih itu langsung mengangkat telapak tangan kanannya, dan dari telapak tangan kanannya, panah es ditembakkan. Ketika Dev melihat ini, dia tidak menghindar, dan langsung menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Meledak. Energi pedang emas meraung dan bertabrakan langsung dengan panah es itu. Dan saat kedua aura itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan dahsyat. Kabut es putih mulai menyebar terus-menerus di tengah ledakan, langsung menutupi sosok Dev. Dev memanfaatkan ini dan langsung menyingkir, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Pedang ini bahkan lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Tampak energi pedang menebas telapak tangan kanan raksasa tulang putih itu, secepat kilat. Semua orang melihat kilatan cahaya keemasan, dan kemudian telapak tangan kanan raksasa tulang putih itu terpotong dan jatuh dengan keras ke tanah. Raksasa tulang putih itu meraung dan menamparkan Dev dengan telapak tangan kirinya, tapi Dev dengan gesit menghindarinya. Raksasa tulang putih ini tidak lebih dari itu. Dev mendengus dingin. Dan ketika Rosten melihat raksasa tulang putih itu salah satu tangannya dipotong oleh Dev, dia tidak terkejut atau panik sama sekali, tetapi memiliki cibiran lucu di wajahnya. Ketika Dev melihat ekspresi Rosten, dia hanya bisa mengerutkan kening, dan kemudian dia melihat raksasa tulang putih itu menusukkan lengannya yang terputus langsung ke tanah. Tanahnya terdiri dari tumpukan tulang putih, dan raksasa tulang putih itu memasukkan lengannya yang terputus ke dalam tulang putih itu. Terlihat kilatan cahaya merah, dan telapak tangan raksasa tulang putih yang terpotong itu pulih seketika. Dev, aku lupa memberitahumu bahwa selama tulangnya masih ada, kamu tidak bisa membunuh raksasa tulang putih kami. Dia bisa terlahir kembali. Rosten berkata dengan bangga kepada Dev. Dev tidak berbicara, tetapi tidak ada keterkejutan atau keterkejutan di matanya.
Bahkan jika raksasa tulang itu bisa terlahir kembali, Dev tampaknya masih sangat percaya diri. Seolah merasakan penghinaan Dev, raksasa tulang itu meraung keras. Roar! Raksasa tulang putih itu menengadah ke langit dan meraung, dan tubuh besar yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura yang menakutkan. Api hijau menyala di rongga matanya yang kosong, dan kaki kanannya terayun ke arah Dev. Suara mendesing. Sosok Dev terbang melintasi tanah seperti hantu, tetapi jangkauan serangan raksasa tulang itu terlalu luas, dan dia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Dia berbalik ke samping, mengepalkan tangan kirinya, dan memukul keras lengan cakar raksasa tulang putih itu. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tinju Dev, yang bertabrakan dengan lengan cakar raksasa tulang putih, membuat suara yang menggemparkan bumi. Lengan cakar raksasa tulang putih itu sedikit terguncang oleh pukulan itu, dan beberapa pecahan tulang halus jatuh darinya. Huff! Kamu, raksasa tulang putih, akan mati di sini hari ini. Dev berkata dengan dingin, sambil memegang pedang pembunuh naga di tangan kanannya. Bila pedang itu berkedip dengan cahaya dingin, dia menusuk dengan keras ke kaki raksasa tulang putih itu. Retakan. Pedang pembunuh naga menembus tulang kaki raksasa itu, dan retakan langsung muncul di tulang kaki itu. Ah! Raksasa tulang itu merasakan sakit dan meraung marah. Ia mengangkat kaki lainnya dan menginjak Dev dengan keras. Bang, bang, bang. Dev melompat mundur dengan cepat, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah setiap kali dia mendarat. Dia menendang kakinya dengan keras, melompat tinggi, memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan menusuk langsung ke arah kepala raksasa tulang putih itu. Boom! Ketika ujung pedang menyentuh tengkorak raksasa tulang putih, semburan cahaya menyilaukan meledak. Cahaya tersebut mengandung kekuatan yang sangat besar, dan sebuah kawah besar muncul di tengkorak raksasa tulang putih. Karena kamu masih bisa bertahan lama, aku akan memberimu sesuatu yang lebih kuat. Mata Dev bersinar, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mulai mengalir dengan liar, dan cahaya keemasan samar bersinar di tubuhnya. Menebas. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga, dan gelombang kekuatan spiritual emas melonjak menuju raksasa tulang putih itu. Boom! Bila riak itu menebas keras raksasa tulang itu, membuat tubuh besarnya mundur beberapa langkah. Kakak kedua, jika kita tidak menyerang sekarang, sampai kapan kita akan menunggu? Cristobal di samping tiba-tiba berteriak dengan dingin. Cristobal membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Kemudian bayangan hitam terbang dari tangannya dan melesat ke arah punggung Dev dengan cepat. Di saat yang sama, Rosten juga bergerak. Dia bersinar seperti kilat hitam, memegang belati hitam di tangannya, dan menikam Dev dari samping. Tuan Chen, hati-hati. Master Sekte Jiang dan penguasa istana Guanghan langsung terkejut dan mengingatkan Dev. Mereka tidak menyangka Cristobal dan Rosten akan menyerang secara tiba-tiba. Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga ingin melompat dan membantu Dev, tetapi Dev menghentikan mereka dengan lambaian tangannya. Huff! Apa mereka pikir mereka bisa menyerangku secara diam-diam dengan cara ini? Dev mendengus dingin. Meskipun perhatiannya tertuju pada raksasa tulang, dia selalu waspada. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara, seperti gasing. Dang, dang. Serangan bayangan Cristobal dan serangan belati Rosten keduanya diblok oleh Dev. Cristobal dan Rosten sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dev akan bereaksi begitu cepat. Saat ini, raksasa tulang memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan lagi. Ia membuka mulutnya yang besar, dan bola energi hitam mengembun dari mulutnya. Mengaum. Raksasa tulang putih itu meraung, dan bola energi hitam meledak ke arah Dev. Tidak mudah untuk menyakitiku. Dev menyilangkan tangan di dada, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dengan teriakan Dev, lapisan sisik emas menutupi tubuh Dev, dan bola energi hitam mengenai tubuh-tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, membuat ledakan dahsyat. Boom! Meskipun tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dapat memblokir bola energi, ia juga terguncang hingga muncul beberapa retakan. Kalian berdua, karena kalian berani mengambil tindakan terhadapku, aku akan membunuh kalian terlebih dahulu. Mata Dev bersinar dengan niat membunuh. Kemudian dia melintas dan bergegas menuju Cristobal dan Rosten. Cristobal dan Rosten sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Dev berani menyerang mereka bersamaan saat menghadapi raksasa tulang. Cepat mundur, teriak Cristobal, dan dia serta Rosten segera mundur. Pada saat yang sama, dia memerintahkan raksasa tulang untuk menghentikan Dev. Mengaum. Raksasa tulang itu meraung lagi, dan tubuhnya mulai berubah.
Tubuh yang awalnya besar menjadi lebih besar, dan tulangnya menjadi lebih tebal. Ketika Dev melihat ini, dia benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga dan mengepalkan tangannya. Aku akan menggunakan tinjuku untuk menghancurkan monster tulang sepertimu. Boom! Raksasa tulang itu bergegas menuju Dev, dan tanah berguncang hebat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dev juga bergegas menuju raksasa tulang. Meskipun tubuhnya jauh lebih kecil dari raksasa tulang, aura yang dia pancarkan tidak lemah sama sekali. Bang, bang, bang. Tinju dan cakar keduanya bertabrakan lagi, membuat ledakan. Terlihat tinju Dev jatuh ke raksasa tulang seperti tetesan air hujan. Tak mau kalah, raksasa tulang terus mengayunkan cakarnya ke arah Dev. K. Tinju Dev begitu kuat hingga beberapa kerangka pada raksasa tulang putih mulai retak. Tinju cahaya suci. Teriak Dev, dan semua kekuatan spiritual di tubuhnya terkonsentrasi pada tangan kanannya, dan dia memukul dada raksasa tulang itu dengan keras. Boom! Pukulan ini langsung membuat lubang besar di dada raksasa tulang itu. Raksasa tulang itu meraung kesakitan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ini belum berakhir. Dev memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar serangan berikutnya. Dia memegang tulang punggung raksasa itu dengan kedua tangan dan memutarnya dengan keras. Krak! Tulang belakang raksasa tulang itu dipelintir oleh Dev, dan tubuh besarnya roboh. Pada saat yang sama saat dia jatuh, gelombang bila angin menggulung tubuh Dev. Bila angin ini mengubah semua tulang putih menjadi bubuk. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa cakapnya Rosten, raksasa tulang yang bisa terlahir kembali sebelumnya, tapi saat ini tidak mungkin dia bisa pulih. Raksasa tulang putih itu jatuh, tapi batu roh merah di dadanya berkedip di udara. Rosten melompat tinggi, membuka mulutnya, dan tiba-tiba menyedot batu roh merah ke dalam tubuhnya. Kakak kedua, Cristobal kaget saat melihat ini, karena hanya dialah yang mengetahui fungsi batu roh merah ini. Dada Rosten bersinar merah, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat ganas. Dev, kamu menghancurkan raksasa tulang kami, aku akan membuatmu membayar harganya. Rosten mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan melambaikannya dengan sekuat tenaga. Cahaya merah terbang dari telapak tangan Rosten, dan cahayanya menjadi semakin besar, dan akhirnya menyelimuti Dev. Tekanan mengerikan ini terus mendekati Dev. Namun Dev tetap diam tanpa ekspresi dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Aku bisa menghancurkan raksasa tulangmu, dan aku juga bisa menghancurkanmu. Tinju Dev terbungkus cahaya keemasan. Tinju cahaya suci. Dev sekali lagi menggunakan tinju cahaya suci, yang merupakan keahlian unik iblis angin, dan kekuatannya terus meningkat seiring dengan kekuatan Dev. Bersambung.